di video praktek pembahasan etika komunikasi perkantoran. Sini kita akan membahas pentingnya etika komunikasi perkantoran di dalam kampus. Perkenalkan, saya Firda Aulia Putri dengan NIM 201. Saya Anissa Novita Ajula dengan NIM 218. Saya Saputra Puraji dengan akhir NIM 238. Saya Anissa Marta dengan NIM akhir 244. Selamat menyaksikan. Halo semua, setiap hari kita berbicara, berdiskusi, mengirimkan pesan, bahkan juga berdebat. Tapi, apakah cara kita berkomunikasi itu sudah beretika? Etika komunikasi bukan hanya berbicara tentang sopan, tapi juga bagaimana cara kita menghargai orang lain di setiap interaksi. Yuk kita bahas bersama apa itu komunikasi, mengapa komunikasi itu penting, dan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Etika komunikasi berasal dari dua kata, etika yang berarti norma atau nilai moral, dan komunikasi yang berarti proses penyampaian insan atau manusia. Jadi, etika komunikasi adalah cara kita berinteraksi dengan memperhatikan kesopanan, kejujuran, dan rasa hormat. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, telah ditemukan perbedaan antara lama banget sih gitu aja pakai jelasin panjang lebar. Semua juga tahu hasilnya kali. Fir, jalur Anissa nyelesain masalahnya dulu ya. Teman-teman jangan lupa kumpulkan tugas jam 5 sore ya. Duh, cerewet banget sih. Iya ya, bentar lagi dikumpulin. Bahkan dalam komunikasi daring pun etika komunikasi tetap diperlukan. Bahasa yang kasar serta mengejek dapat menyinggung perasaan serta merusak hubungan. Jadi, berdasarkan hasil penelitian kelompok kami, telah ditemukan adanya hubungan antara dua variabel yang menunjukkan hasil positif di antara keduanya. Oh, jadi gitu penjelasannya. Berarti hasilnya menunjukkan positif ya, Bis? Iya, benar sekali Fitra. Hubungan di antara keduanya itu bersifat positif. Jadi ada keterkaitan antara dua variabel tersebut. Gitu. Bagus Firda, cara kau bertanya sopan dan ketertarikan pada topik. Dengan mendengarkan terlebih dahulu dan berbicara dengan sopan, maka komunikasi menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Teman-teman jangan lupa kumpulkan tugas jam 5 sore ya. Makasih ya Nis, udah diingetin. Ini aku lagi ngerjain kok. Besok tungguin aku ya di G6 Nis. Oke Fir, aku tunggu ya jam 7 di G6. Jangan telat ya. Bahasa yang baik serta respon yang positif dapat menjadikan komunikasi daring menjadi lebih aman, nyaman, serta saling menghargai. Ada beberapa prinsip etika komunikasi perkantoran yang perlu kita pegang. Yang pertama ada kejujuran. Sampaikan informasi dengan benar dan jangan menipu. Yang kedua sopan santun. Gunakan nada dan kata yang baik. Yang ketiga empati. Pahami perasaan orang lain sebelum berbicara. Yang keempat ada bertanggung jawab. Tanggung jawab atas apa yang kita bicarakan. Yang kelima ada keadilan. Beri kesempatan kepada semua orang untuk berbicara. Etika komunikasi bukan hanya teori, tetapi kebiasaan kita yang harus diterapkan setiap hari. Saat kita berbicara sopan, mendengarkan orang lain, dan menanggapi dengan hormat ketika orang lain berpendapat. Jadi, mulai sekarang kita biasakan berbicara
dengan hati dan menghargai pendapat orang lain. Ingat, komunikasi yang baik bukan tentang siapa yang berbicara, tapi siapa yang paling bijak menyampaikan. Kalau dipikir-pikir, cara kita berbicara kepada orang lain bukan seperti saat orang lain mendengar kita. Bener banget, kadang itu ketika kita salah berbicara itu bisa membuat orang lain itu menyesuaikan juga dengan maksud kita. Maka dari itu, penting sekali kita belajar tutur kata dan sikap. Karena dari komunikasi yang baik, hubungan menjadi lebih nyaman. Betul, etika komunikasi itu bukan hanya teori, tapi juga kebiasaan kecil yang harus kita mulai dari sekarang. Ketika kita berani mendengar pendapat orang lain, kita bisa memberikan pendapat. Ketika kita memilih tutur kata yang sopan, kita sudah membangun hubungan yang harmonis. Ketika kita berbicara jujur dan bertanggung jawab, kita membangun rasa kepercayaan. Dan ketika kita berbicara tentang empati, itu juga menunjukkan kita saling menghargai. Jadi mulai hari ini, kita berbicara dengan baik. Belajar mendengar sebelum menjawab. Gunakan media sosial dengan bertanggung jawab. Karena etika komunikasi bukan hanya tentang berbicara kata, tapi juga tentang hati. Mari jaga kata, jaga hati, karena etika komunikasi membangun harmoni. Mulai dari sekarang kita jaga cara berkomunikasi agar tetap sopan dan beretika. Karena komunikasi yang baik juga mencerminkan kepribadian yang baik. Sekian video praktek dari kelompok kami. Terima kasih. See you.